Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang rahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali Allah mampukan kita untuk eh, bertemu berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan inilah menjadi bagian dari wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita patut bersyukur atas semua kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan istiqamah kita dalam kebaikan menjadi kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri. Sebab yang bukan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji sebuah surat yang disebut dengan Qalbul Quran dan Dunia Quran. Dan di pagi ini juga kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan guru kita Ustaz Khairul Alam yang eh, alhamdulillah selalu membimbing kita dalam sebuah kajian ilmu, mentadabburi ayat-ayat Allah, dan kita alhamdulillah sudah eh, di episode yang kelima ya, membahas tentang bagaimana kita mentadabburi, memahami ayat-ayat Allah, dan kita menelusuri dari satu ayat, dari ayat pertama sampai sekarang. Dan alhamdulillah sesuatu dalam ayat-ayat dalam surat Yasin ini memang sangat tinggi ya uslubnya, karena ini bagian dari eh, surat Makkiyah ya. Menurut para ulama memang surat Makkiyah itu berbeda dengan surat Madaniyah yang ditujukan, kalau surat-surat dalam yang diturunkan setelah hijrah ini memang kebanyakan ditujukan kepada orang beriman dan juga ahli kitab, berbeda dengan surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah ini memang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy kebanyakan, dan inilah yang akan kita kembali kaji dalam surat Yasin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, Assalamualaikum, Ustaz Khairul Alam, sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini saya Ini, lagi di luar kota, jadi saya pakai batik karena ini mau kawinan sebenarnya. Masya Saya lagi Allah, saya lagi di apa namanya di kampung di Madura ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya amanillah. Baik, Ustaz. Ini kita kembali lanjutkan ya sebuah tema yang di pekan lalu, kalau Allah saya tidak mendalam secara utuh karena tidak hadir secara utuh di dalam Ya, kaji ini. Tapi yang saya sempat menangkap memang tema tentang ayat-ayat Allah ya kemarin yang dibahas ya, tentang bumi, kemudian juga yang telah Allah hidupkan gitu kan, kemudian tentang eh, matahari, bulan gitu ya, yang juga disebutkan sebagai ayat Allah dalam eh, ayat-ayat ini. Dan insya Allah kita akan kembali lanjutkan ya kajian tentang bagaimana ayat-ayat Allah, karena disebutkan di akhir itu adalah eh, walaupun sudah disebutkan begitu banyak ayat Allah, tapi orang kafir tetap berpaling gitu ya terhadap kebenaran dari ayat-ayat Allah ini. Baik, Ustaz, eh, tanpa banyak kalam, tafadhol masykur untuk melanjutkan sebuah kajian tentang tema di surat Yasin ini. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semuanya, para sahabat Quran sekalian, kita sudah 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan kita sudah mengupas tentang surat Yasin dan kita sudah masuk episode
orang-orang yang menolak tentang kebenaran. Jadi sisanya sebenarnya masih tinggal dua kelompok lagi. Jadi satu kelompok ini tentang reward and punishment. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran itu akan dipunish, kemudian orang-orang yang mau menerima kebenaran, artinya orang-orang yang mau berpikir dengan akalnya, memperhatikan tentang ayat-ayat Allah yang ada di depannya, yaitu ayat-ayat alam semesta, melihat bulan, melihat bintang, melihat sejarah kehidupan kita juga di dalamnya gitu ya. Ketika kita melihat itu semuanya, kemudian kita berpikir, kita akan bertemu dengan Allah. Kemudian berikutnya, sebelumnya sudah dijelaskan juga berpikir tentang sejarah masa lalu, baik sejarah masa lalu orang lain maupun sejarah masa lalu diri kita juga. Dan orang-orang yang menolak berpikir itu pasti akan dipunish, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang mau berpikir dan akhirnya menemukan Tuhannya akan diberikan reward. Rewardnya apa? Pastinya surga. Nah, itu kan hadiah yang luar biasa yang diberikan kepada kita ya. Nah, mungkin saya izin ke Mas Kholis ya. Ini kan minggu depan ya. Kita Ya, sudah 9 hari lagi ya, insya Allah. Atau 10 hari lagi, insya Allah kita sudah masuk bulan Ramadan. insya Allah. Ya, nah kalau boleh saya mau switch ke surat yang lain supaya ini jadi preparation, persiapan buat kita untuk menyiapkan diri masuk bulan Ramadan. Boleh nggak, Mas Kholis? Silakan, Nanti silakan. surat Yasinnya kita lanjut ke apa namanya di episode berikutnya ya. Baik. Di surat apa nih kita akan bahas? Ya, surat Al-Baqarah ayat 183 kaitannya dengan bulan puasa. Dan saya akan coba merecap sebenarnya nanti mudah-mudahan ini jadi apa namanya bahan ketika kita mau tadarus nantinya ya. Oh iya. Baik. Ayat keberapa saat kita mulai kajian? Ayatnya 183. Silakan jamaah yang sudah membuka mushafnya, membawa mushafnya untuk membuka ya. Dari kita akan membahas mulai dari ayat 183 ya, yang membahas tentang kewajiban tentang puasa ya, Ustaz, ya. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat 183 di dalam surat Al-Baqarah ya. Nah, dari awal surat Al-Quran, awalnya kan surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah. Nah, saya berikan sebuah analogi dulu ya sebelum masuk ke dalam suratnya. Ketika kita pengen tahu karakter sebuah bangsa, biasanya kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang sejarah, Hmm, betul nggak? hmm. Kemudian kita akan belajar apa lagi? Kita akan belajar tentang pahlawan dari bangsa itu. Jadi dua, kita belajar sejarah bangsa itu, kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang tokohnya. Ya, dan hampir setiap negara mengajarkan tentang sejarahnya dan mengajarkan tentang pahlawan di negara itu. Iya. Betul ya? Hmm. Nah, artinya ketika diajarkan kaitannya dengan sejarah, kaitannya dengan pahlawan, pasti ada sesuatu yang ingin dicapai. Ya. Apa itu? Supaya kita tahu tentang identitas bangsa itu, kita tahu karakter yang membangun bangsa itu. Ya. Sehingga hampir setiap negara mengajarkan hal itu ya. Pasti dia akan belajar sejarah tentang negaranya, belajar tentang orang-orang yang berjasa pada negaranya. Ya, oke. Kalau kita belajar tentang agama, kira-kira kita akan belajar tentang sejarah nggak? Iya, betul. Pasti Sejak kita para akan belajar Rasul, sejarah, betul. Ya, sirah ya. Sirah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, ini adalah surat kedua di dalam Al-Quran. Kita diajari oleh Allah tentang sejarah. Sejarah apa saja? Kelompok pertama di dalam surat Al-Baqarah kita akan diajari tentang sejarah manusia pertama kali. Tentang rencana Allah yang akan menciptakan makhluk di muka bumi. Ya, kemudian kita kenal Nabi Adam di situ. Ini adalah sejarah pertama. Itu mulai dari ayat 30 sampai 39 tuh. Terus berikutnya,
Kita akan belajar sejarah apa lagi di dalam surat Al-Baqarah itu? Kita belajar tentang sejarah Bani Israel. Hmm. Kemudian kita bertanya, loh, Bani Israel itu kan bukan orang Islam, bukan Muslim. Enggak, Bani Israel itu adalah Muslim. Itu adalah sejarah diri kita, itu karakter kita. Itu Muslim pada saat itu. Kemudian mereka tidak amanah, diberikan tantangan, diberikan tugas, mereka tidak menjalankannya. Itu karakter yang kedua ya, sejarah tentang yang kedua. Sejarah tentang Bani Israel. Kemudian yang ketiga, sejarah tentang apa? Sejarah tentang Nabi Ibrahim. Hmm. Itu diceritakan Nabi Ibrahim tuh di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita pengen mengenal Islam, selesaikan dulu surat Al-Baqarahnya tuh. Kita akan Hmm. tahu tentang sejarah Nabi Adam. Kita akan tahu sejarah tentang Bani Israel. Kita akan belajar tentang sejarah Nabi Ibrahim. Jadi Allah pertama kali mengenalkan dengan histori-histori orang-orang ini. Histori bangsa Bani Israel itu. Ya. Baru Allah menceritakan tentang kita, yaitu Muslim. Ya. Diceritakan tuh tentang Muslim, apa saja yang harus kita lakukan dan segala macamnya. Nah, salah satu babnya adalah tentang puasa. Nah, sekarang kita lihat ayatnya 183 ya. Jadi para sahabat Quran semuanya, jadi kita tahu ya nanti surat Al-Baqarah itu isinya apa saja ya. Nah, nanti pas tadarus ketika baca terjemahan, oh kita tahu, oh kenapa ya kita diceritakan oleh Allah tentang sejarah Nabi Adam. Ya, itu menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan filosofi kita tuh di dalam kisah Nabi Adam. Kemudian yang kedua Bani Israel, kemudian yang ketiga tentang Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita akan belajar 183. Bisa dibantu untuk baca ayatnya? Silakan jamaah, ada yang Siap, Ustadz. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi terjemahannya itu luar biasa. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya agar kalian bertakwa. Oke, sekarang kita dalamnya ayat ini. Ayat ini menggambarkan kepada kita tujuan utamanya sebenarnya apa? Takwa ya. Takwa. Oke. Puasa itu tujuan atau alat? Alat ya. Alat, ya. Jadi puasa bukan tujuannya. Puasa adalah alat supaya apa? Bertakwa. Bertakwa. Oke. Sekarang kita lihat realitas dalam kehidupan kita, dalam keberagaman kita. Seringkali kita fokus untuk takwanya atau kita belajar tata cara sampai sedetail-detailnya membatalkan atau tidak ketika buka nanti kita ketika azan seperti apa, apakah sudah berhenti atau stop, kemudian ketika nanti siang lupa segala macam, kalau kita berdarah membatalkan atau tidak, mengurangi pahala atau tidak. Ya, Iya, kita fokus kepada tata cara detail-detail atau kita fokus kepada takwa dalam realitas kehidupan kita. tata cara. Tata cara, Ustaz. Tata cara. Padahal ayat ini mengatakan kepada kita apa sebenarnya? Goal utamanya apa? Takwa. Takwa. Takwanya. Sedangkan kita fokus kepada detail-detailnya. Saya tidak mengatakan detail-detail itu tidak penting. Itu penting. Tapi kadangkala atau seringkali kita meninggalkan goal utamanya. Kan goal utamanya untuk takwa ya. Iya. Kemarin lagi beberapa tahun yang lalu. Doa buka puasa yang mana ya? Oh itu nggak soheh, yang soheh yang ini. Betul nggak? Oh iya. 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 Kita bingung lagi. Kita fokus sekali lagi ke detail-detail. Padahal yang utama apa? Takwa. Tattaqun. La'allakum tattaqun. Tujuan
Tujuannya adalah takwa. Oke, sederhananya, takwa itu apa? Jalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Oke, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berarti sering mendengarkan khutbah ini ya, Pak Doni ya. Ya. Nah, kita dijelaskan takwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Saya akan tarik lagi, sebelum ke titik itu ada hal yang fundamental sebenarnya. Apa itu? Takwa itu, makna fundamentalnya dari original katanya itu adalah kesadaran diri tentang Allah. Hmm. Saya ulang lagi, takwa itu kesadaran diri tentang Allah. Gimana kita gimana kita akan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan kalau kita tidak sadar diri dulu tentang Allah? Betul nggak? Bisa aja kita melaksanakan perintah menjauhi larangan, tapi dengan keterpaksaan dia tidak ada kesadaran dirinya. Bisa terjadi. Nah, Ya, sebelum menuju ke titik akhir itu, kita harus bereskan dulu yang fundamentalnya tentang takwa itu. Kesadaran diri tentang Allah. Wah, ini kesannya kan konsepnya kayak apa namanya, susah untuk ditranslate ya. Oke, sekarang kita coba tarik turun. ayat Ketika dalam kehidupan kita, dalam puasa nih ya, bagian awal-awal puasa biasanya cenderung kita lupa bahwa kita sedang puasa. Nggak sadar kita makan, atau nggak sadar kita minum. Ketika terjadi seperti itu, ya biasanya kan lupanya kan bukan udah spiring ya, lupanya baru 2 sendok, 1 teguk gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, kemudian kita sadar gitu, ya Allah, lupa, ini batalin atau enggak? Biasanya kita berpikir seperti itu nggak? Iya. Oke. Pertanyaannya, kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita belajar kaitannya dengan detail-detail, kita belajar fokusnya kepada tata cara. Sehingga apa? Pertanyaan dalam kepala kita, ini membatalkan atau tidak, saya keterima atau tidak, dan seterusnya. Ya, padahal harusnya tujuannya apa tadi? takwa. Takwa. Oke, gimana peran takwa dan menghadirkan takwa pada saat itu? Tadi kan maknanya adalah kesadaran diri tentang Allah. Ketika kita tadi lupa makan atau minum, kemudian kita ingat, astagfirullah, ya Allah, maafkan aku ya Allah, lupa ya Allah. Pada saat itu dia sadar nggak tentang dirinya dan dia sadar tentang Allah nggak? Sadar. Iya. Sadar. Dia menyebutkan Allah, ya Allah, salah ya Allah. Itu namanya takwa. Hmm. Jadi bukan sesuatu yang di awang-awang takwa itu. Jadi ketika kita melakukan itu, ya, lupa tadi, kemudian kita ingat, astagfirullah, ya Allah, lupa, puasa. Astagfirullah, maafkan aku ya Allah. Itu yang namanya takwa. Bukankah tujuannya adalah takwa? Sedangkan kita kalau fokusnya kepada detail-detailnya, dan yang teringat di kepala kita adalah detail-detail tadi, keterima atau tidak, batal atau tidak, berkurang nggak puasanya. Kita kepikiran itu terus gitu loh. Kita hitungin puasanya, apa namanya, pahala-pahalanya. Kita tidak ingat tentang Allah ya. Terjadi dalam kehidupan kita? Iya, betul. Oke. Berarti ayat ini penting ya. Sering dikupas di bulan Ramadan? Sering. Sering. Sering, tapi Maka, fokusnya kepada detail kita. iya, Ayat fokusnya kepada detailnya. Padahal kalau kita lihat ayat ini jelas-jelas ya, oh ternyata la'allakum tattaqun. Berarti kan kita harus cerdas melihat sebuah ayat, oh tujuannya adalah takwa. Kemudian detailnya dengan cara puasa.
Kemudian kita belajar tata caranya, dan hampir setiap tahun kita belajar tata cara, terus seperti itu. Kita tidak mengupas bagaimana untuk memperoleh ketakwaannya. Jadi, ayat 183, clear? Jelas? Jelas. Jelas. Yes, Pak. Ya. Jadi, Ramadan ini kita fokusnya kemana? Detail atau takwanya? Takwa. Wah, Takwa. Bagaimana menghadirkan kesadaran diri tentang Allah. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana caranya? Tadi sudah jelaskan, puasa. Tapi gimana detailnya? Dijelaskan di ayat berikutnya, 184. Tuh. Ayyaman ma'dudat. Yang puasa Ramadan itu dilaksanakan beberapa hari tertentu. Ya, Aman, aman. ya. Terus berapa hari tertentunya tuh berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Ya. 1 bulannya berapa hari? Bisa 29, bisa 30, Ustaz. 30, 29. Ya, tergantung sidang isbat ya. Ya. Oke, bisa 29, bisa 30 hari. Oke. Ikut yang mana, Ustaz? Ikut yang mana? Ya, ikut yang berpuasa lah nanti. Ya pasti satu Ramadan kita puasa tuh. Oke, silakan dibaca dulu ayat 184 ya. Langsung Silakan. terjemahan boleh. Baik, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berarti ayat 84 ini menekankan jumlah, betul nggak? Ya. Jumlah itu begitu penting. Ketika engkau tidak bisa melaksanakan full, harus mengganti. Berarti jumlah bilangan penting ya? Ya. Oke, saya kasih analogi sebelum masuk ke dalam ayat ini. Ketika kita, misalnya ada seseorang, dia di training menjadi seorang ahli. Ya. Trainingnya harus 1 bulan. Kemudian 1 minggu dia sakit, dia bolos tuh. Ya, kira-kira training yang harusnya 1 bulan, kemudian dia bolos 1 minggu, akan memberikan impact yang optimal nggak? Tidak optimal trainingnya. Tidak optimal. Kenapa? Iya, karena berkurang 1 minggu. Harusnya Oke, kan berkurang 1 bulan. minggu. Berarti training itu akan intensif ya selama 1 bulan. Ketika dia off selama 1 minggu, pasti dia tidak akan memberikan nilai yang optimal pada orang itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bulan puasa ini. Bulan puasa ini kita di training selama 30 hari. Akan memberikan impact yang optimal kalau kita menjalankan 30 hari atau 29 hari. Ya. Maka Allah menekankan, kalau kurang, kamu harus menggantinya di hari yang lain. Ya. Kalau kamu nggak sanggup karena kondisimu, kamu bayar fidyah sesuai dengan hari yang kau tinggalkan. Berarti bilangan menjadi penting ya. Jumlah menjadi penting. Penting. Jadi, kalau kita korelasikan dengan ayat 183, supaya kita takwa, caranya gimana? Puasa Di selama training Puasa. kesadaran diri kita tentang Allah selama 30 hari. Nggak boleh kurang. Oke? Ya. Terus, berikutnya. Ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya.
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Oke. Ayat ini di awal menekankan syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Betul ya? Hmm. Nah, berarti selama training 30 hari diisi oleh apa? Dengan mentadabburi Quran. Dengan Al-Quran. Bulan Ramadan fokus Quran. Maka ditekankan di dalam ayat ini, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi peringatannya bukan hanya 17 Ramadan saja gitu dan nuzulul Quran, tapi sepanjang hari selama training itu diisi oleh apa? Quran. Pertanyaan berikutnya, apakah tadarusnya hatam saja atau dengan terjemahannya? Dengan terjemahan. Dengan terjemahannya, tadabur. Dengan terjemahan, tadabbur. Gimana kita akan tahu tentang perintah dan larangan? Tadi kan Hudan takwa tadi. linnas ya. Kalau kita tidak memahami isinya, jadi jangan sampai Ramadan sebelumnya, Ramadan setelahnya kita hatam nggak faham. Sekarang kita ubah. Ramadan bulannya Al-Quran, saya hatam dan saya faham apa yang saya baca. Ya, ditargetin. Itu. Oke, berarti bulan Ramadan selama training 30 hari diisi dengan Al-Quran. Kemudian di bagian-bagian akhir di dalam ayat ini ditekankan bilangan menjadi penting. Ya. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, ya wajib menggantinya di hari yang lain. Ketika kamu berbuka, gitu ya, membatalkan puasa, kamu ganti dengan hari yang lain. Jadi trainingnya apa? Supaya takwa tadi. Satu, Baca Tadabur Quran dan Al-Quran. terjemahan. puasa selama Tadabbur. 30 hari diisi oleh tadabbur Al-Quran. Oke, Hmm. setelah kita melakukan itu semuanya, apa yang kita akan dapetin? Baca ayat 186 sekarang. Dan Silakan. apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Oke. Jadi setelah di training 30 hari, kemudian diisi dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, apa yang akan didapatkan? Pertolongan Allah. Sesungguhnya jawab ketika mereka bertanya tentang aku, jawab sesungguhnya aku dekat. Kita akan bisa merasakan kedekatan diri kita dengan Allah nggak? Bisa. 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 Di trainingnya 30 hari, full. Kita dalam proses tuh. Kemudian diisi dengan Al-Quran. Kita akan merasakan kedekatan diri kita dengan Allah. Kita mampu merasakan tentang Rob kita. Berarti mulai dari ayat 183 sampai 186, ada korelasinya semua ya? Ada. Ada. Kedekatan dengan Tuhan, merasakan dekat dengan Tuhan, kesadaran diri kita tentang Allah, namanya apa? Takwa. Takwa. Jadi Allah sudah tuntut berarti. Bagaimana cara takwa? Iya, iya. Ya. Jelas ya? Oke, Jelas. berikutnya. Kita sudah merasakan kedekatan diri kita dengan Allah. Kita sudah hijrah nih. Dari kita sebelumnya sekarang menjadi pribadi yang baru. Kita sadar diri tentang Allah. Kemudian akhirnya kita berpikir, bulan Ramadan, bulannya Tuhan. Bulan ibadah. Saya fokus ibadah saja. Saya meninggalkan dunia saya.
Saya fokus untuk di masjid, saya fokus ini dan segala macamnya. Kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus 187-nya, coba dibaca. Apa yang harusnya kita lakukan? Dibaca. Ya, dibaca. Silakan. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Oke, stop Makan dulu. dan ya, Oke, berarti sampai ada perintah nggak itu? Campurilah mereka, campurilah ada. istrimu. Ada Iya. perintah ya? Iya. Oke, kita berpikir bulan Ramadan itu kita fokus ibadah, ibadah, ibadah saja. Gak usah mikirin yang kayak gitu-gituan lah. Masa Enggak mikirin juga. hubungan suami istri gitu ya. Kita fokus ibadah saja. Kita udah hijrah nih. Bulan Ramadan bulannya ibadah. Allah berikan sebuah perintah ya. Iya. Kamu sudah merasakan kedekatan dengan aku, maka kamu bangun kedekatan itu dengan pasanganmu. Aku perintahkan sekarang. Ketika menjalankan perintah itu menjadi bagian ibadah nggak? Ibadah. Udah. Ibadah. Jadi nggak usah komplain, wah nanti mandi malam-malam nanti masuk angin. Itu bagian ibadah loh. Iya. Jadi jangan mendevelop pemikiran agama ini harusnya seperti ini. Kita menjauh dari dunia. Enggak. Kamu merasakan kedekatan dengan aku, kamu harus membangun kedekatan dengan pasanganmu. Dahsyat gak? Besar lagi. Jadi satu kesatuan itu gitu loh. 183, 84, 185, 186, 187. Ya. Jadi sebuah perintah loh. Gauli pasanganku, gauli istrimu. Tapi kalau sedang iktikaf, jangan dong ada aturan juga gitu ya. Kamu niat iktikaf, ya jangan. Nah, kalau kita memahami ayat-ayat yang kaitannya dengan bulan Ramadan ini, secara berurutan, pemahaman kita akan jauh lebih komprehensif lagi. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan. Ya, goalnya apa? Goalnya adalah ketakwaan. Ketika berhubungan dengan suami istri, harusnya dihadirkan ketakwaan nggak? Iya. 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 Ya, karena sadar diri, ini tentang perintahnya Allah nih. Gitu. Jadi jelas ya? Jadi 183 sampai 187. Oke, saya mau balik lagi. Kita perdalam lagi kaitannya dengan takwa ya. Tadi kan takwa. Takwa itu apa? Kesadaran tentang Allah. Ya, oke. Ada miss sedikit. Kesadaran diri tentang Allah. Berarti harus stepnya sadar diri dulu, betul? Iya. Kita harus sadar diri kita, habis itu sadar tentang Allahnya. Oke. Dalam kondisi, ya, dalam kehidupan kita, kondisi dan situasi berubah-ubah nggak? Iya. Iya. Ya, kadang orang yang sama membuat kita bahagia. Orang yang sama membuat kita kesel, marah, tersinggung. Bisa terjadi? Bisa. Oke. Pengalaman ya? Bisa. Semuanya. Ya. Oke. Ketika sesuatu membuat kita terstimulasi untuk marah, tersinggung, dan kesel, baik dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita atau orang yang agak dekat dengan kita, biasanya respon kita pilihannya 2 titik ekstrim. Ya. Ekstrim pertama, ketika kita tersinggung, ketika kita marah, kita langsung luapkan saja kemarahan kita, ketersinggungan kita. Biasanya begitu. Ya. Ketika kita melakukan itu, akan menyakiti orang lain? Iya. Iya. Ya,
akan menyakiti orang lain. Jadi kita langsung ungkapkan itu. Ya. Marahnya kita, keselnya kita, ketersinggungan kita lampiaskan itu. Baik dengan kata-kata maupun dengan fisik ya. Dua-duanya itu. Oke. Ekstrim yang kedua sekarang. Apa itu? Udah gak usah gak usah marah, gak usah protes, Diam. terima saja, sabar, diam. Itu sudah takdir. Ini dua titik ekstrim ya. Ketika kita melakukan itu, sabar, terima saja, dipendam emosinya, tidak dikeluarkan, lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit nggak? Hmm. Iya. Kayak saya, Ustadz. Ya. Iya Ustadz, setelah stres sampai stres. Stres. Kayak saya dibawa diam, Pak Ustadz. Ya, oke. Ketika kita diam saja, ya, dan tidak mengeluarkan emosi, maka dalam periode yang panjang akan menimbulkan masalah psikis buat kita, kemudian yang kedua akan menggerogoti fisik kita. Tuh, Iya, dua betul. titik ekstrim ya. Sekarang, takwa itu di mana? Apakah kita takwa itu nggak boleh protes, nggak boleh marah, nggak boleh kesal? Apakah takwa melarang untuk kita melampiaskan itu? Atau takwa itu kita diam saja? Ngadu aja sama Allah Ustadz. Takwa kan melarang marah. Sabar ya. Keluarin unek-uneknya Sabar sama ya, Allah. Pak Ustadz. Ya, Keluarin oke. unek-uneknya ke Allah. Oke, keluarin unek kepada Allah. Oke, curhatnya kepada Allah. Oke, sekarang gini. Tadi kan takwa kesadaran diri tentang Allah ya. Bagaimana kita menyikapi ketika kondisi seperti itu? Maka, satu, kita harus sadar diri dulu. Saya sedang tersinggung, saya sedang marah, saya sedang kesal. Itu harus sadar diri dulu. Kita sedang marah, kita sedang tersinggung. Ketika kita sudah sadar diri kita tersinggung, kita marah, step berikutnya, apa yang Allah harapkan ketika dalam momen itu? Istighfar Oh, dan saya tetap mohon harus marah. mengatakan kebenaran. Saya harus tetap mengatakan ini. Maka kita kontrol emosi kita kontrol rasa yang ada di dalam diri kita. Iya. Kemudian akhirnya apa? Ketika kita mengontrolnya, maka kita akan mengatakan kepada orang itu, saya tidak suka Anda mengatakan itu. Saya tidak berkenan Anda mengatakan itu, dan yang Anda lakukan itu menyakiti diri saya. Anda harusnya melakukan ini dan itu. Dia tetap menyampaikan, tapi dengan kontrol kata dan kontrol emosi. Karena dia tahu, dia sadar diri tentang Allahnya. Oh, saya harus tetap mengatakan kebenaran. Oh, ini curang. Sampaikan itu, jangan diam aja. Sampaikan itu. Itu namanya takwa. Ya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita langsung keluarkan, kemudian kita marah, langsung seketika itu juga ketika tersinggung, kita langsung marah, kita ungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, rasa dalam diri kita, terus kita melakukan itu dalam periode yang panjang, akan menyebabkan sesuatu nggak? Iya. Dia akan sakit juga. Selain menyakiti orang lain, dirinya akan sakit juga. Dan yang paling parah adalah ketika dia selalu memperturutkan apa yang ada dalam hatinya dia, emosi yang ada dalam dadanya dia, artinya yang mendrive dia adalah nafsunya. Ketika yang mendrive nafsunya, artinya apa? Dia menjadikan nafsunya sebagai ilah, jadi Tuhan. Berarti syirik. Syirik nggak orang ini? Dia menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Berarti syirik ya? Iya, Iya. Syirik. Jadi ternyata yang namanya takwa itu atau syirik atau tidak itu dalam keseharian kita ya. Iya. Maka
Takwa itu ketika ada yang menstimulasi kita, emosi, marah, atau bahagia pun ya. Jadi dua-duanya, ketika kita langsung ungkapkan, ekspresikan, tanpa terkontrol, itu juga bisa membuat problem. Ketika kita diam saja, tidak memberikan luapan emosi, cuma memendam saja di dalam hati, itu juga akan menimbulkan masalah buat diri kita. Takwa bukan berarti diam saja. Takwa itu kita sadar diri tentang Allah. Kita sadar sedang marah, tersinggung, apa yang Allah harapkan, ketika ada kecurangan, ketidakbenaran, ketidakadilan, sampaikan itu. Dengan terkontrol ya. Itu namanya takwa. Berarti selama bulan Ramadan 30 hari kita di-training dengan kesadaran diri tentang Allah? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya sedang ngomongin orang, terus tiba-tiba kita sadar, ya Allah, salah ya Allah. Berarti itu takwa? Iya. Itu takwa. Oh iya ya, saya sedang ngomongin orang ya, saya salah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu namanya takwa. Oke, cukup. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Sebagai bekal untuk menghadapi puasa ini, alhamdulillah kita sudah disajikan oleh guru kita Ustaz Khairul Alam pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita memahami tentang kewajiban puasa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Dan kita sudah beberapa ayat memahami tentang bagaimana tujuan dari puasa itu, bahwa puasa adalah hanya sebagai sebuah wasilah untuk mendapatkan tadi la'allakum tattaqun, agar kita semua mencapai derajat takwa yang disebutkan. Takwa adalah kesadaran diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang berkallah, barangkali ada yang ingin sharing bertanya seputar surat Al-Baqarah ini di ayat 183 sampai 187 ya. Silakan. Saya Ustadz ya. 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 Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang soal tadi emosi itu ya. Dan kita harus mengendalikan emosi hawa nafsu selama berpuasa itu bawaan, bahkan itu adalah bagian daripada takwa kita. Nah, bagaimana dengan karakter orang-orang yang memang memiliki emosi tinggi atau sumbu pendek gitu, Ustaz? Kan banyak juga di antara kita yang mudah tersinggung, cepat marah segala macam itu ada excuse atau bagaimana ya, Ustaz ya? Atau tantangan dia lebih berat gitu untuk menghadapi godaan hawa nafsu ini. Oke. Gitu pertanyaannya. Kasih, Pak. Oke. Oke. Pak Dodi langsung tanyanya langsung praktek orang ya. Karakter Iya. setiap orang berbeda-beda ya. Oke, saya gambarkan gini ya. Saya di Madura. Ya. Madura itu adalah wilayah yang dikelilingi pantai. Cenderung panas nggak? Cenderung panas. Kalau saya bandingkan orang-orang yang di puncak, kondisinya dingin gitu ya. Karakternya berbeda nggak alamnya? Iya, Berbeda. iya. Oke. Iya, Kalau berbeda. panas, cenderung emosian nggak? Pasti ya lebih emosi. Pasti. Kalau di puncak yang dingin, cenderung emosi atau cenderung lebih sabar? Lebih sabar. Cenderung lebih sabar. Lebih Oke. sabar. Gini, sekarang. Allah kan sudah kasih template masing-masing ya. Oh, tinggal di sini, lokasinya ini. Itu akan membentuk karakter, betul? Keras, segala macam. Kalau di Arab juga kan keras, kasar gitu ya. Karena padang pasir, karena panas. Nah, ketika dia punya ujian seperti itu, ya, ketika dia nahan saja, dia menahan dirinya, walaupun kadang kelepasan, itu bagian ketakwaannya dia nggak? Iya. Iya, ketakwaannya dia. Kalau kita compare dengan yang orang yang di puncak tadi, lah udah sehari-hari dia udah dingin, udah lebih sabar, ya. Tapi dia punya challenge yang lain, dia punya tantangan yang lain, gitu ya. Maka masing-masing itu punya target untuk apa? Supaya takwa. Jadi tidak ada alasan, wah, saya memang temperamental. Enggak, ya harus takwa.
Nah, cuman gini, kita tidak bisa mengukur parameter yang sama kepada orang yang berbeda-beda. Misalnya tadi orang Madura gitu ya, levelnya segini dia subuhnya subuh pendek misalnya. Kemudian ketika dia nahan sampai di sini saja, dia udah usaha luar biasa nggak? Hmm. Oh, Udah luar biasa. Jadi jangan gunakan orang yang di tempat dikit, oh sabarnya tuh harus seperti itu. Nggak bisa, ya. Jadi punya tantangan tersendiri tuh. Jadi alat ukurnya berbeda-beda. Yang penting kamu bisa menahan, dia terus berusaha, tapi kadang keluar. Maka dia istighfar lagi. Itu namanya takwa. Jadi kepada semuanya, pasti semuanya. Setiap orang punya challenge berbeda-beda? Ya, punya challenge berbeda-beda. Apakah harus sabar? Ya, harus sabar. Nah, saya mau jelaskan ini juga. Sabar itu apa sih sebenarnya? Sabar itu pasif atau aktif? Aktif. aktif ya. Oke, coba buka surat Al-Baqarah ayatnya 152 ya, kalau nggak salah. 152. Ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Atau 151. 153. 153. 153. Iya, 153. Hai Ya, orang-orang beriman, bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. oke. Iya. Ya. Terus satu ayat berikutnya, coba baca. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi Oke, kamu tidak menyadarinya. oke. Dua ayat itu berhubungan atau tidak? Iya, berhubungan. Apa hubungannya? Kesabaran. Ayo, coba latihan. Orang yang mati saya itu sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu Ya, tidak menyadarinya. Sadar diri tadi Ustaz. oke. Gini, kelihatannya tidak berhubungan ya. Satu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian, satu ayat berikutnya dijelaskan tentang orang yang berjihad, mereka hidup. Ya, berarti Ya. orang itu kan meninggal sebenarnya di dunianya. Tapi Allah Hmm. mengatakan mereka hidup. Apa hubungannya dengan sabar? Keluarga yang ditinggalkan ketika Iya, menghadapi yang saudaranya meninggal. meninggal dan Ya, dia harus tetap punya keyakinan eh, bahwa mereka hidup gitu di sisi Allah. oke. Upayanya, ikhtiarnya, jadi Oke, good point. keinginan baiknya. Oke, artinya sebenarnya tadi kan minta pertolongan kepada Allah sabar dengan sabar dan sholat. Berarti 2 poin ya, sabar dan sholat. Satu ayat berikutnya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu menjelaskan tentang apa sebenarnya? Itu adalah orang-orang yang bersabar. Mereka akhirnya meninggal dunia. Artinya sabar itu bukan pasif. Sabar itu apa? Berjihad, berjuang. Masya Jadi Allah. bukan bukan terima saja, enggak berjuang. Sabar itu berjuang. Nah itu kan berubah ya. Quran itu berubah cara pandang kita. Sabar itu udah terima aja. Pasrah. Pasrah itu namanya. Itu bukan Ya. sabar. Hmm. Sabar itu ikhtiar, berusaha, bahkan sampai jihad. Jihad itu adalah puncak kesabaran. Sabar yang Berarti Quran itu luar biasa ya, mengajarkan kepada kita ya. Kita pikir sabar itu nerimo, tapi sabar di dalam Al-Quran ini dijelaskan tentang sabar dan sholat, kemudian habis itu dijelaskan tentang orang jihad. Artinya apa? Oh berarti jihad itu adalah bentuk kesabaran yang paling puncak. Jihad. Berarti sabar itu aktif atau pasif? Aktif. Ya. Aktif. Nah, mudah-mudahan bisa menemani ketika kita tadarus surat Al-Baqarah nanti pas bulan Ramadan ya. Ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya Berarti tadi kenapa benar saya ya Ustadz tadi ya berikhtiar gitu ya, kayak Iya, berjuang betul. gitu ya, Betul. sampai Betul, akhir very good. hayat gitu, sampai Ya, pulang
ke Ya, akhirat itu berarti ya. ya, ya, ikhtiar. Sabar itu berarti ikhtiar secara optimal. Ya, hasilnya terserah Allah. Kalau kita kan berpikir hasil itu harus sukses. Loh, hasil orang yang ikhtiar jihad tadi meninggal dunia loh. Hmm. Kita mengatakan nggak sukses berarti dia mati kok. Mhm. Tapi Allah mengatakan enggak, mereka hidup. Berarti itu penilaian dari Allah, mereka sukses kok. Cuman kamu nggak paham. Kita nggak paham. Tidak menyadarinya. Kita Hmm. tidak menyadari. Betul, Pak Dani. Gitu. Ya, Ya, jadi mudah-mudahan bisa kalau jawab. kasih lakukan. Baik, silakan. Jamaah masih ada waktu sebelum Ustaz Khairul Alam menghadiri undangan ini ya. Udah siap-siap nih. Jam berapa saat ini acara ini, Ustaz? Keluarga ya. Dari pagi itu acaranya jam 8 biasanya akan. Oke, siap. Silakan Pak Bu Nadia dulu tadi yang sudah resen. Setelah itu Pak Hussein. Ya, cuman saya mau kulineran dulu nih soalnya. Mau pemudik ya. Mumpung Silakan Bu pulang Nadia kampung, dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaitannya mengenai tadi tentang marah. La takdub lakal jannah, jangan marah surga bagimu. Itu maknanya kita tahan marah dari awal atau sebenarnya udah marah tapi kita sabar terus istighfar gitu. Maknanya kemana surga bagimu tuh Ustadz? Makasih. Oke. Tadi pilihannya kan kita langsung marah, ya, marahnya optimal gitu ya. Kemudian dilampiaskan, ya. Atau tadi kita tahan saja, kemudian nggak marah, kemudian diam saja. Maksudnya menahan marah itu apa? Menahan marah kita tahu sadar diri. Oh, saya sedang marah nih. Saya tahu diri saya sedang marah. Kemudian apa yang Allah harapkan sebenarnya pada peristiwa ketika saya tersinggung dan marah itu. Oh, itu salah dan saya tahu itu salah. Allah pengen saya mengatakan kebenaran. Jadi dia tetap mengungkapkan itu. Jadi korelasinya ke sana tuh. Jadi kalau kita pakai ayat ini ya, tentang takwa itu. Jadi takwa itu tentang kesadaran diri tentang Allah. Apakah kita nggak boleh marah sama sekali? Boleh Boleh, nggak marah? boleh, boleh. 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 yang Marah yang paling terkontrol itu boleh. Tapi marah oh, yang tidak terkontrol, boleh nggak? tidak boleh. Nggak boleh. Enggak, Oke. Kayak Nabi Yunus itu marah yang terkontrol atau tidak terkontrol? Terkontrol. terkontrol. Yang meninggalkan kaumnya, kemudian masuk ke dalam Ikan, ikan. perut ikan. Tidak Yang tidak marah terkontrol, kepada kaumnya, ditinggalkan kaumnya itu. tidak terkontrol. Kontrol. Tidak terkontrol. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, gitu, diberikan contoh, gitu ya. Nabi Ibrahim marah nggak kepada kaumnya yang tidak mau Marah. mengikuti? Marah, tapi terkontrol nggak? Tidak. Nabi Ibrahim terkontrol, dia lulus ujian. Oh, yang terbakar. Jadi, balik lagi, marah, boleh nggak? Boleh. Tapi marah yang terkontrol, ya. Karena manusia itu kan punya emosi, ya. Betul nggak? Betul. Jadi bukan berarti ketika misal kita jadi Islam, kemudian kita hijrah, kita nggak punya emosi sama sekali. Tetap punya emosi. Namanya manusia, ya. Kadang salah, kadang benar, kadang memaafkan, kadang tersinggung. Itu adalah emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Maka kita harus tahu diri dulu, apa tentang diri kita. Maka ada sebuah nasihat seperti ini. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya, ada nasihat itu ya. Hmm. Ya, Jadi kita Iya. harus kenal diri dulu gitu ya. Nah, kadang kita jangan nggak mengenal tentang diri kita. Siapa diri kita? Kita nggak kenal. Maka kita harus sadar diri kita dulu. Oh, saya itu orang tersinggungan. Oh, saya itu temperamental. Harus sadar dulu. Oke, mudah-mudahan bisa jawab ya tentang marah hadis marah tadi itu ya. Silakan masih ada yang tadi Pak Huseri. Lanjut Pak Huseri.
yang sudah present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Abi mau nanya kaitan dengan marah juga. Tadi kan Nabi Ibrahim marah terkontrol. Nah, saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu terkontrol tidak terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang marah, nih ada teman marah, kita nasihati, ayo duduk, 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 jangan marah. Udah duduk, udah agak tenang, terus berdiri lagi, marah lagi. Ayo tidur, tidur. Sampai ayo wudhu, setelah wudhu juga marah juga. Nah, orang kayak gitu apa kerasukan setan, marahnya sampai ke kerasukan setan atau gimana? Dan solusinya gimana? Syukran. Oke. Nah, balik ke pertanyaan pertama, Nabi Ibrahim itu terkontrol, terkontrol. Jadi sesuatu yang dilakukannya kan dipikir ya. Dia tidak menghajar kaumnya kan. Yang dihajar, oh ini nanti yang dihancurkan yang ini nggak usah dihancurin. Berarti kan logikanya masih jalan ya. Kadang ketika kita marah, logika kita hilang ya. Betul nggak? Hmm. Nah, itu yang namanya marah tidak terkontrol tuh. Jadi kita lampiaskan. Biasanya kan kalau di jalanan keserempet, kesenggol, langsung pukul kan? Betul nggak? Nah, kenapa kita melakukan itu? Kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak tahu tentang diri kita. Apa yang Allah harapkan sebenarnya pada saat itu. Ketika kita tahu, oh iya deh gitu loh. Saya sadar, Bapak tadi salah loh. Ya udah tapi nggak apa-apa misalnya. Nah itu kan kesadaran diri kita tentang Allah kan. Jadi takwa di jalanan bisa terjadi? Bisa Ya. terjadi. Jadi takwa ketika bulan puasa, saya balikan lagi ke bulan puasa ya. Takwa selama bulan puasa itu bukankah trainingnya supaya menghadirkan kesadaran diri kita tentang Allah? Betul? Kesadaran diri kita tentang Allah itu bukan hanya di masjid, bukan di pengajian-pengajian ini saja. Bukan di kajian-kajian saja. Di luar kajian, kesadaran diri tentang Allah harus muncul, Iya. harus muncul terus tuh. Sadar diri, sadar diri, sadar diri, sadar tentang diri kita, tentang Allah. Terus dimunculkan, dimunculkan, dimunculkan. Itu namanya zikir. Zikir dengan ketakwaan tuh. Ya, oke. Terus pertanyaan kedua. Tentang teman, duduk, berdiri, sampai tiduran, masih marah lagi. Gitu ya. Nah, gini. Kan harus ketika kita terus mengingat perbuatan orang, ya, nih, ketika kita disinggung oleh orang dengan kata-kata atau dengan perbuatan yang dalam pikiran kita seringkali selalu memikirkan perkataan dan perbuatan orang itu nggak? Iya. Ya, kemudian kita duduk, kita sudah tone down tuh. Ya, dari berdiri kemudian kita duduk, udah tone down pikiran kita. Kemudian memori kita merecall kembali perkataan orang itu. Merecall kembali perbuatan orang itu. Hadir lagi nggak dalam pikiran kita? Iya. Hadir lagi, oke. Di dalam surat, sebentar, Al-A'raf, sekitar ayat 17. Bahwa iblis mengatakan, saya akan menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ya, itu surat Al-A'raf, ayat 17. Nah, apa itu digoda dari depan? Apa itu digoda dari belakang? Dari depan, apa? Dari belakang, apa? Dari belakang itu, kita diingatkan tentang memori kita di masa lalu. Jadi digodanya bukan tiba-tiba muncul dari depan, muncul dari belakang, kemudian kita ditakut-takutin. Enggak. Itu bahasa simbol dalam Al-Quran itu, gitu ya. Salah satu tafsir, itu bahasa simbol. Depan itu apa? Belakang itu apa? Dengar nggak ayatnya tadi? Ya, 16 sampai 17 Ya, 16 sama 17. Jadi digoda dari belakang. Itu apa?
memori kita dibangkitkan tentang sejarah masa lalu. Contohnya, misalnya gini, kita reuni nih, ya, reuni. Kemudian ketemu sama kawan-kawan lama kita. Ada ketemu dengan mantan, betul nggak? Iya. Ya, ketemu sama mantan. Kemudian akhirnya apa? Bangkit memori kita tentang masa lalu dengan dia. Di-recall Iya. tuh memori masa lalu. Kemudian membayangkan dan menghidupkan masa lalu itu, kalau saya hidup dengan masa lalu itu, saya pasti akan bahagia. Itu namanya bisikan iblis, bisikan setan tuh. Itu godaan dari belakang, ya. Sehingga apa? Dia mendekat kembali dengan mantannya. Berarti setan menggoda dengan masa lalunya dia. Dan akhirnya apa? Rumah tangganya berantakan. Ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Ketika orang duduk, dia merecall kembali masa lalu kan? Itu masa lalu sudah terjadi kan? Dibangkitkan lagi di memorinya dia. Emosi gak dia? Iya, jadi Emosi. emosi lagi. Jadi itu bisikan siapa sebenarnya? Itu adalah godaan setan, itu adalah bisikan setan. Dia berpikir tentang perbuatan orang itu dan dia tidak berpikir tentang Allah. Pikirannya fokus kepada apa yang dikatakan orang itu, pikirannya tidak fokus tentang Allah ya. Dia tidak sadar diri tentang Allah kan berarti? Artinya orang marah itu ada ketakwaan nggak? Tidak. Enggak. Enggak. Berarti dia memperturutkan bisikan setan. Iya. Ya, ketika memperturutkan bisikan setan dan mengabaikan perintahnya Allah, itu namanya menyembah setan. Kita tidak ruku dan sujud. Kita tidak ruku dan sujud. Tapi kita ngikuti perintahnya setan. Berarti menyembah setan kan? Iya. Iya. Jadi kadang-kadang kan tipis ya bedanya ya. Kita tidak berpikir saya nggak pernah tuh nyembah setan tuh. Nggak pernah ruku dan sujud. Tapi ketika hati kita harusnya ketika orang itu ngomong kepada saya yang membuat saya tersinggung, saya harusnya tidak mengatakan perkataan itu tuh. Kita sadar kan? Iya. Ya. Ketika sadar itu sebenarnya ya Allah, saya salah ya Allah. Maka itu takwa tuh, muncul takwanya lagi. Tapi kalau udahlah, dia memang pantas mendapatkan perkataan seperti itu. Padahal dalam hatinya dia, saya harusnya nggak mengatakan itu. Dia denial terhadap kebenaran. Dia menutup kebenaran. Orang yang menutup kebenaran secara terus-menerus artinya apa? Namanya apa? Ingat kufur? Kafir. Ingat kafir? Munafik ya, Pak Ustaz. Kafur. Iya. Kafir. Munafik. Kafir. Munafik. Ketika orang tahu kebenaran, ditutup. Tahu kebenaran lagi, ditutup. Kebenaran lagi, ditutup. Itu namanya kafir. Kafir. Kan kita nggak pengen seperti itu kan? Iya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nah ini kan hal-hal yang fundamental dalam agama ya. Mana yang takwa, mana yang kafir, kita kan harus clear tuh ya. Sehingga kadang-kadang kan ketika kita ngomongin tentang kafir, kita langsung tunjuk orang di luar Islam namanya kafir. Kita bukan kafir. Padahal sifat kekafiran itu ada di dalam diri kita juga. Makanya seringkali kan ketika kita belajar Quran, oh itu untuk orang munafik, oh ini untuk orang periode Mekah, oh ini untuk orang Madinah. Jangan-jangan kita itu seperti orang Mekah karakternya. Jadi pelajaran Quran itu ya buat kita semua aja. Kita redupkan diri kita. Oh jangan-jangan saya ya. Allah sedang nyindir saya ya. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa jawab tadi ya. Jadi dia duduk marah, kemudian suruh tiduran marah, tetap apa namanya cool down, kemudian marah lagi, maka dia tidak perlu sebenarnya memikirkan tentang perkataan-perkataan orang tadi lagi, karena sudah lewat kan sebenarnya. Iya.
apa yang Allah harapkan. Yang menyehatkan diri saya dulu kan. Saya harus sehat nih. Saya harus sadar diri dulu. Oh, saya marah, saya tersinggung. Oke, saya marah, tersinggung. Apa yang Allah tuntut ketika saya marah dan tersinggung seperti ini? Oke, Allah menuntut saya tetap mengatakan kepada orang itu, tapi saya kontrol. Bukankah setiap peristiwa itu Allah izinkan terjadi? Ya, Iya. orang itu berkata kasar kepada kita dan menyinggung kita, Allah izinkan terjadi Iya, Iya. atas izin Allah. atas izin Allah. Kita dinilai atas respon kita terhadap ujian. Hmm. Hmm. Jawaban kita kan, bukan soalnya loh. Soal nggak pernah salah, Iya. tapi jawaban bisa salah. Hmm. Apa jawaban kita tuh pada setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita? Hmm. Kalau kita tidak diisi selama sebulan penuh dengan Al-Quran, kita mau jawab apa? Kita mau respon apa? Maka fahami dulu Qurannya, tadabburi Qurannya. Oke, cukup ya? Pak Ustadz, Nabi Muhammad SAW pernah marah nggak Pak Ustadz? Pernah marah atau enggak? Iya. Lihat aja di historinya. Pernah nggak menemukan Nabi marah? Kayaknya Pernah ya, bahasa tapi langsung ditegur Allah gitu ya masa Ustaz ya. Bermuka masam gitu. Oke, itu nggak marah. Itu Oh bukan. eh, apa namanya? Nabi kan sedang berdakwah tuh Hmm. kepada pembesar Quraisy. Tiba-tiba ada seorang buta. Wah, ini pembesar Quraisy kalau masuk Islam impact-nya besar nih dibandingkan orang buta ini. Jadi prioritasnya pembesar saja. Iya, iya. Nabi kan dikenal dengan maksum ya. Jadi udah disucikan oleh Allah. Apakah Nabi nggak punya emosi? Punya. Ketika anaknya meninggal dunia, Nabi nangis nggak? Nangis. Ya. Tapi ketika misalnya Nabi marah, bisa terkontrol tuh. Kan ada dalam hadisnya kan ada seorang yang kencing di masjid ya. Betul? Iya, iya. Iya. Sahabat udah istilahnya udah ngambil golok aja di orang emang kurang ajar. Tapi Nabi mengatakan apa? Udah dia nggak paham. Udah siramin saja dengan air. Nah, berarti dia ketika kencing di masjid itu jadi pelajaran nggak untuk menyucikan masjid? Iya. 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 Nah, kalau tiba-tiba Nabi misalnya ngomel-ngomel, kamu ini memang nggak tahu diri di masjid kencing, nggak tahu di tempat ibadah. Nah, nggak jadi sunnah kan? Jadi Hmm. ketika Nabi seperti itu, sudahnya, oh cara membersihkan apa namanya najis di masjid, oh seperti itu ya caranya. Jadi hikmah, ya Nabi luar biasa, ya punya emosi, punya, kan Nabi manusia ya, tapi emosinya bisa terkontrol dengan baik. Oke, cukup Dan ya. korinnya itu udah dicabut ya, Ustadz, yang jahat. Ya, Korin ini udah jahatnya sudah disucikan. nggak ada. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, sharingnya. Mudah-mudahan Allah balas menjadi sebuah balasan kebaikan ya. Sanul jaza, balasan yang terbaik untuk Ustaz dan keluarga tentunya. Yang Alhamdulillah, wa syukurlah kita di pagi ini sudah dibersamai oleh guru kita Ustaz Khairul Alam untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, dan kita sudah dapat bekal tentang bagaimana kita menghadapi puasa di ayat 183 dalam Al-Baqarah sampai 187 tadi. Sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami bagaimana korelasi ayat dan tentu tujuan yang ingin dicapai dalam berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, dan di beberapa ayat selanjutnya juga Allah menyebutkan tentang la'allakum tashkurun Ustaz ya, Ya. agar kamu bersyukur, kemudian la'allakum apa namanya tarsyudun, sehingga kamu mendapat irsyad atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang bahkan Allah, kembali kami ajak juga untuk memanfaatkan pagi ini dengan sedekah pagi. Insya Allah mudah-mudahan ini juga jadi wasilah bagi kita untuk mendapat kebaikan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
dan tentu kita tidak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah nikmat yang agung ini, yaitu kita bisa bersamai sama guru-guru kita untuk mentadabburi ayat Allah. Dan tentu semuanya kita menghadapi puasa, tentu persiapan penting, bekal ilmu ya yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan kita menjalani puasa ini dengan sebuah kesiapan yang paripurna, sempurna, sehingga kita tidak melepaskan ya suatu momen penting berpuasa kemudian mendapatkan satu tujuan utama, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kita semua dapat mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup. Mas Solis, ya, itu ada yang bertanya kapan jadwalnya ditambah, mungkin bisa langsung diumumkan Mas Solis, jadi selama Ramadan ya? Insya Selama Allah di Ramadan, Ramadan, setiap minggu ya? di hari Ahad sore, insya Allah kita akan ada kajian tambahan ya dari Ustaz Khairul Alam, insya Allah. Nanti akan diumumkan tema-tema pentingnya, nanti akan saya diskusi dulu dengan Ustaz Khairul Alam tentang tema-tema penting. Tentu juga akan melanjutkan di surat Yasin ya, insya Allah, karena ini ada putus sedikit, nanti mudah-mudahan kita dapat melanjutkan juga surat Yasin, tapi detailnya insya Allah akan saya share nanti di grup untuk kajian-kajian di Ramadan. Alhamdulillah di sore hari sudah siap untuk sekilas ya, mungkin saya akan sampaikan. Di hari Senin sampai Selasa akan kita dibersamai di sore hari bersama Ustaz Dodi Al-Jambari. Kemudian Rabu Kamis tadarus Al-Quran bersama Tuan Guru. Di hari Jumat bersama Ustaz Zahar Al-Mudhafari, tadabbur ayat-ayat ruqyah, khusus tadabbur ayat-ayat ruqyah. Kemudian di hari Sabtu sore kita tetap akan mengikuti sebuah kajian penting tentang parenting, yaitu Sekolah Ayah Bunda bersama Ustadz Ruli dan Ustadz Dodi Al-Jambari. Dan di hari Ahad kita akan kembali mentadaburi, mendapatkan inspirasi penting dari Al-Quran Karim dengan mengkaji ayat-ayat Allah bersama Ustadz Khairul Alam. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ikuti kajian baik bersama Majelis Keluarga Indonesia. Begitu saja mungkin informasi tambahan, dan mudah-mudahan kita doakan ya Ustadz Khairul Alam dalam keadaan sehat walafiat, Allah selalu jaga dalam perjalanannya ini, mudah-mudahan kembali bisa bersama kita di kajian-kajian YMKI. Dan tentu jazakumullah khairan katsira bagi jamaah yang sudah ikut mendonasi untuk kegiatan Dabah MKI. Mudah-mudahan Allah juga balas semua kebaikannya, semua harta yang sudah diinfakkan di jalan Allah ini untuk menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya dan juga keluarga. Baik, yang doakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya sihir atau adanya sihir yang masuk lewat siapa orang itu, maka dia akan menjadi korban sihir. Allah